Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anjala rahmah wa barakah wa taufiq wa hidayah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallu alaihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du. Faya ayyuhal ikhwanul kiram rahimakumullah. Faya ayyuhal fata wa fatayat yang ada di dunia maya. Para teman-teman, Bapak Ibu sekalian yang selalu mengikuti konten kami yang ada di dunia maya. Alhamdulillah syukur pada saat ini kita telah kembali bertemu dengan Abah Thoyib, yang mana kami juga akan memaparkan permintaan-permintaan Anda, termasuk permintaan prediksi, bukan meramal, prediksi kelahiran-kelahiran yang ada di dunia budaya Jawa. Jadi ini jangan salah paham, bukan budaya Islam, namun budaya Jawa yang dikolaborasikan dengan budaya Islam. Insya Allah ini akan cocok sebagaimana kehidupan duniawiyah yang ada di negara Indonesia, terutama orang-orang Jawa. Nah, sebelum kita lanjut, maka jangan lupa dari penonton sekalian, dari mana Anda berada, kemudian tolong untuk tekan tombol like dan loncengnya agar selalu update untuk mengikuti video-video kami dalam konten yang terbaru walaupun yang sudah berlaku. Nah, mari pada saat ini akan kami bahas yaitu prediksi kelahiran hari Jumat Pon. Yang kemarin tuh kan mulai Kamis Legi, kemudian hari ini detik ini atau konten ini yaitu Jumat Pon. Mungkin yang akan datang selanjutnya dari hari atau pasaran yaitu Jumat Pon, kemudian Sabtu Wage. Nah, di sini yaitu prediksi hari lahir Jumat Pon. Nilainya kita kan harus pakai nilai pasaran, termasuk suket taning dino. Jumlah itu ada 6, pon itu ada 7. Jadi jumlahnya 13. Nah, dalam perhitungan menurut pandangan saya, ya mungkin pandangan-pandangan itu para tokoh-tokoh Jawa itu mungkin ada perbedaan, namun insya Allah sama juga. Artinya tujuannya umpama Anda mau ke Jakarta, ada yang lewat Pantura, juga ada yang lewat pantai selatan, yaitu melalui Tasikmalaya, ada yang melalui Cirebon dan lain sebagainya. Tujuannya ke Jakarta. Mungkin insya Allah ya demikian. Saya prediksi ini mungkin ada yang ada kelainan dengan ahli atau tokoh-tokoh atau pujangga-pujangga atau para dongke selain dari Abah Thoyib. Abah Thoyib bukannya dongke tidak, cuman insya Allah saya bisa memprediksi sesuai dengan apa yang sudah saya pelajari, kemudian saya padu dikolaborasikan dengan keadaan yang sekarang. Nah, di sini untuk masalah watak dulu. Jadi Jumat Pon itu wataknya bagaimana? Watak kelahiran, yaitu wataknya 13. Hitungannya ada berapa? Ingat, kalau watak itu dari Sarmo, Sarpo, Rojo, Kukilo, Mino, itu ada 5. Itu pasti. Kalau Kukilo mungkin ada burung apa, Mina itu ada ikan apa dan sebagainya. Nah, ini kalau 13 itu wataknya Raja, Rojo. Bagus ini Rojo. Atau Ratu juga bisa, ada yang hitungan pakai Ratu. Nah, sifatnya Raja itu gimana? Dia kuasa, bisa mengendalikan masyarakat, bisa mensuplai kepentingan masyarakat. Contohnya, umpama sekarang itu mahal beras, kita impor dari luar negeri. Umpama sekarang itu ada penyakit COVID yang merajalela bahkan di dunia, bukan di Indonesia tok. Ini kita bagaimana teknisnya
dan caranya untuk menghilangkan COVID-19 yaitu ada suntikan massal, yaitu suntikan COVID yang 2 kali itu, saya tidak hafal itu namanya, yaitu umpama disuntik sekarang kemudian 2 minggu baru disuntik lagi. Itu melalui kehidupan atau penemuan dari para rojo yang dibantu oleh para menterinya, dibantu para punggawa punggawani kalau dulu untuk menentukan atau mencari solusi kehidupan masyarakatnya. Itu banyak sekali. Makanya kalau yang rojo ini wataknya paling sangat utama, bagus sekali. Tidak ada yang melebihi raja. Kan hitungannya kan itu. Jadi Sarmo itu kalah, Sarpo kalah rojo, Kukilo Mino, apalagi Kukilo dan Mino. Tetap yang unggul itu adalah rojonya atau presidennya, itu wataknya. Paham? Oke, lanjut. Kemudian rezekinya. Yang satu, kemudian yang kedua rezeki. Apa jatuhnya rezeki? Rezeki hitungannya ada 5 juga, yaitu lahir, sandang, pangan, papan, gawean. Tapi ada juga kalau hitungan yang lahir, sandang, pangan, loro pati. Kalau ini saya tidak pakai. Karena apa? Kita akan mencari rezeki, tidak akan mencari sakit dan mati. Jadi lahir, sandang, pangan, papan, gawean. Jatuhnya apa? 13 itu adalah lahir, sandang, pangan. Oke? Maksudnya pangan itu gimana? Mungkin insya Allah kalau Anda yang lahir pada Jumat Pon itu nanti akan terdukung dari kewatakan Anda. Rezeki itu mengusahakan pangan. Artinya pekerjaan itu nanti kita padukan, pekerjaannya apa kan, itu kan ada juga mencari pekerjaannya baiknya apa kan gitu. Tapi kalau pangan ini sangat mendukung dan menunjang. Namun hal ini pun tidak menutup kemungkinan kalau syarat-syaratnya kurang. Jadi tidak bisa sebagaimana dikatakan pangan. Karena ini memerlukan satu bimbingan, terutama dari liwalidain, orang tua, kemudian dari lingkungan, kemudian dari jenius pengalaman Anda, pemikiran Anda, kemudian terakhir didukung dengan permodalan Anda. Kalau Anda tidak berani, tidak kendel, akan hutang aja, takut itu nggak jadi. Karena pangan, mengusahakan pangan itu nantinya bisa berharap untuk keperluan selain Anda sekalian, kemudian melebar kepada lingkungan masing-masing. Nah, ini kesempatan emas dari saudara-saudari sekalian yang lahirnya pada hari Jumat Pon. Paham? Kalau udah paham, mari kita lanjut, yaitu masalah ikhtiarnya. Nah, gitu. Ikhtiarnya gimana ya kira-kira kan gitu. Ikhtiarnya hitungannya ada berapa? Ada 7. Yaitu jatuhnya kalau di beton itu ya jatuhnya itu agak jelek, cuman tidak mengurangi yang 2 ini. Yaitu jatuhnya bumi pinetak. Apa maksudnya bumi penetak? Kalau peprediksian dari Jumat Pon itu, kalau ikhtiarnya kan itunya ada 7, yaitu Segoro Ngawiseso, Sumur Sinobo, Tunggak Semi, Satrio Wibowo, Satrio Wirang, Bumi Penetak, Lebu Katiup Angin. Nah, yang 13 ini jatuhnya bumi penetak. Maksudnya begini, bukannya itu jelek. Kalau diramal jelek, cuma kalau saya jangan jelek, diambil sisi yang baiknya, jangan diambil sisi yang buruknya. Karena apa? Anda yang lahir Jumat Pon itu sudah menang 2, yaitu rojo dan pangan. Bisa menjadi orang yang kajen keringan melalui rojonya, dan bisa menjadi orang yang hartawan melalui pangannya. Kalau bumi penetak maksudnya begini, itu bermasalah juga bila mana satu hal ini mempunyai usaha lancar, biasanya kabur, banyak diapusi orang.
atau banyak harta Anda dikibuli orang. Tapi alhamdulillah, kalau Anda misalnya mempunyai usaha sudah lancar, kemudian ada yang mengganggu Anda, itu tidak bermasalah karena masih banyak Anda yang punya. Oke? Jadi kalau Anda mempunyai usaha yang sangat istilahnya itu berjalan lancar, tapi ada yang mengganggu, mungkin dari temen serana atau sama-sama usahanya, tidak termasuk fastabiqul khairat, tapi fastabiqul syai'at, artinya tidak berlomba dalam kebajikan dan kebaikan, namun berlomba dalam kejahatan. Umpamanya banyak sekali. Inilah yang perlu Anda sikapi kalau mempunyai lahir Jumat Pon. Dengan adanya itu perlu Anda bisa menyikapi, tapi insya Allah tidak akan terjadi. Karena apa? Anda sudah diprediksi dan sekarang Anda sudah mempunyai tameng atau kehati-hatian. Jadi hal tersebut tidak mengurangi kewibawaan Anda sebagai raja dan kehartawan Anda sebagai mempunyai rezeki yang pangan. Kemudian yang keempat, papan gawean, papan pekerjaan. Maksudnya gimana nanti kalau Anda yang sesuai dengan ini bisa diprediksi melalui usahanya di darat, di laut, di udara. Kalau 13 ini dibagi 3 dapat berapa? 12 lebih dari 1, yaitu di darat. Artinya Anda kerjanya nanti insya Allah utamakan yang ada di darat. Umpamanya Anda berkaitan dengan menjadi manajer. Kemudian kalau sebagai politikus, ya pekerjaannya di darat. Artinya Anda bisa menjadi politikus yang mempunyai watak sebagai raja. Kemudian papan gawean yang di darat itu banyak sekali versinya. Kalau bekerja atau usaha, pedagang dan lain sebagainya, usahakan yang dimana tidak berkaitan dengan air. Jangan kalau di darat kemudian menjadi bos air atau menjadi bos aku itu kurang melalui prediksi kejawen itu kurang pas. Yang pasnya itu melalui pekerjaan yang bisa memanfaatkan pekerjaan-pekerjaan atau usaha-usaha yang cukup dengan Anda yang bisa memberikan pekerjaan kepada para teman-teman atau para lingkungan, yang mana lingkungan tersebut bisa nyempuyung pekerjaan Anda dan akhirnya Anda bisa menjadi orang yang sukses. Lantaran sukses itu juga perlu sekali dengan adanya pendukung-pendukung. Bukannya Anda Jumat Pon kemudian tidak. Itu hanya prediksi. Namun hal ini kan harus sarana pendukungnya itu ada. Umpama Anda berilmiah, sekolah yang tinggi, kemudian memanfaatkan ilmunya, kemudian mempunyai pengalaman-pengalaman yang pengalaman itu Anda pergunakan sebagaimana untuk tujuan kehidupan Anda. Yang terakhir didukung oleh permodalan. Jangan lupa, semuanya itu diperlukan. Bimbingan dari ayah ibu orang tua, ridhonya, kemudian pengalaman pendidikan Anda, kemudian karir Anda, kemudian yang terakhir itu adalah Anda sendiri bisa memanfaatkan kehidupan Anda sesuai dengan Jumat Pon, yaitu dengan istilah sarana pendukung permodalan. Semuanya itu adalah hal-hal yang sangat penting. Kiranya demikian uraian dari Jumat Pon. Dan alhamdulillah dari teman-teman yang lahir Jumat Pon ini mohon disikapi dan dimengerti agar nantinya tidak terjerumus dan terjebak masalah-masalah yang kurang baik. Dan insya Allah kita bisa ketemu lagi. Dan mungkin kami akhiri, semoga Anda sekalian panjang usia, banyak murah rezeki, dan rezeki itu bermanfaat. Dan kami akhiri, nun wa kolami wa masturun wa bila topik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.